Namaku Bima. Aku adalah seorang kepala rumah tangga yang dikaruniai 2 orang anak, dengan anak keduaku yang masih balita. Perjalanan waktu itu adalah perjalanan pertamaku menggunakan kendaraan pribadi ketika mengunjungi orang tua istriku yang ada di Jawa Timur. Meski pada awalnya aku lebih suka menaiki kereta api, tapi entah kenapa, waktu itu aku memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi agar perjalananku bisa sedikit lebih berarti. Selama perjalanan, waktuku habiskan dengan bercanda bersama keluarga kecilku dan istriku yang menggendong anak keduaku yang saat itu memang masih membutuhkan air susu ibu. Dan hingga pada akhirnya setelah hampir 7 jam aku mengemudi, aku pun sampai di daerah Mantingan dengan waktu yang saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Awalnya, aku memang tidak mengetahui jika di daerah tersebut ternyata terdapat sebuah hutan yang sepi. Karena selain aku memang tidak pernah lewat sini, istriku pun tidak memberitahuku jika hutan adalah salah satu jalan yang harus aku lalui. "Mah, jalanannya kok semakin sepi ya? Sepertinya setelah ini hutan deh," ucapku. "Iya, memang hutan mas. Memang kamu baru kali ini lewat sini," jawab istriku. "Ya iyalah mah, kan kita baru kali ini mudik bawa mobil. Biasanya kan kita naik kereta api," sahutku. Di sela-sela aku masih membicarakan keadaan jalanan, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara anak pertamaku yang terbangun dari tidurnya karena kondisi jalan yang memang sedikit bergelombang. "Ma, lapar," ucap anak pertamaku merintih. "Iya, nanti kalau ada warung masih buka kita beli ya," jawab istriku menenangkan. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya aku pun sampai di kawasan yang sepertinya dikenal dengan sebutan Alas Mantingan. Di kawasan ini, selain jalanan yang bergelombang dan sepertinya di tengah-tengah hutan, sepanjang jalan di jalur ini sangat gelap dengan tidak adanya cahaya lampu penerangan. Hal itulah yang akhirnya membuat aku seketika memperlambat laju mobilku, dengan harapan agar anak keduaku tidak ikut terbangun dari tidurnya. "Pelan-pelan saja mas, nanti Akil bangun," ucap istriku pelan. Akil adalah anak keduaku. "Gelap banget ya ma, sepertinya cuma kendaraan kita deh yang lewat. Depan belakang soalnya gelap banget," jawabku sambil sesekali menoleh ke arah spion yang saat itu memang tidak terlihat apapun selain kegelapan. "Hati-hati ya mas," sahut istriku sambil meremas pundakku. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melaju di tengah gelapnya hutan, tiba-tiba anak pertamaku berteriak sambil memegangi kursi tempat dudukku. "Pak, itu ada warung," ucap dia. "Mana nak? Papa nggak lihat," jawabku. "Berhenti pak, mundur dikit, tuh di kanan jalan," sahutnya. Dan anehnya, entah apa yang kupikirkan saat itu, tiba-tiba aku pun menghentikan laju mobilku dan mundur beberapa meter sesuai arahan dari anak pertamaku. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Sebelumnya aku merasa tidak melihat adanya warung yang ada di pinggir jalan.
Namun anehnya setelah anakku menunjuk ke arah warung tersebut, ternyata memang benar ada warung yang saat itu masih belum tutup. Loh, kok ada warung? Sepertinya aku tadi tidak lihat ada warung di sini deh, gumamku dalam hati. Loh, kok diam aja, Pak? Ayo, aku juga mau kencing nih, udah gak tahan, ucap anakku mengagetkanku. Jangan di warung ini ya, kita cari yang lain aja. Lihat tuh, warungnya sepi banget. Sepertinya penjualnya sudah tidur, jawabku sambil mulai menginjak pedal gas bersiap untuk melaju. Namun anehnya, ketika aku hendak menjalankan mobilku, saat itu mesin mobil yang kutumpangi tiba-tiba mati. Hal itu tentu saja seketika kembali mengagetkanku, dengan diiringi suara anak pertamaku yang saat itu kembali menepuk pundakku. "Pah, kita dilihatin paman di depan warung itu," ucap anakku sambil kembali menunjuk ke arah warung itu. "Ya udah deh mas, kita beli di situ saja. Lagian perutku juga sudah mulai lapar banget. Kakiku juga kesemutan. Dari tadi kita belum istirahat loh. Ini aku juga nahan kencing," imbu istriku. "Iya bentar, ini mobilnya belum nyala," ucapku sambil berkali-kali memutar kunci mobilku. Masih teringat dengan jelas ketika aku berusaha menyalakan mobilku. Aku memang diawasi oleh laki-laki parubaya yang berdiri diam tepat di depan pintu masuk warung yang hendak kudatangi tersebut. Laki-laki itu memakai baju bergaris hitam dengan sarung yang digelantungkan di pundaknya, lengkap dengan kupluk yang juga terlihat menempel di kepalanya. Singkat cerita, setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku pun berhasil menyalakan mobilku dan langsung menuju warung yang sepertinya hanya ada satu di daerah itu. Anehnya, setelah lampu mobil menyala dan terang cahaya mengarah ke warung itu, aku tiba-tiba tidak lagi melihat sosok laki-laki yang sebelumnya terlihat berdiri tersebut. "Loh, kok hilang?" teriakku kaget. "Siapa, Pak?" sahut istriku. "Bapak-bapak yang tadi berdiri di depan warung," jawabku. "Bapak siapa? Aku nggak lihat kok," jawab istriku. "Ada mah tadi, tanya tuh si Bagas," ucapku meyakinkan. Bagas adalah anak pertamaku. "Memang iya kak?" tanya istriku sambil menoleh ke arah anakku yang saat itu memang berdiri tepat di antara aku dan istriku. "Iya, ada mah. Tapi sekarang dia sudah jalan ke arah sana. Tadi orangnya ketawa-tawa lihat mobil papa mati," jawab anakku sambil menunjuk ke arah gelapnya hutan. Dan tanpa mempedulikan hal itu, akhirnya aku dan keluargaku pun turun dari mobil. Dengan aku yang langsung menggendong anak bayiku karena istriku yang sudah tidak bisa lagi menahan buang air kecilnya. "Sudah, kamu duluan ke kamar mandi sana, biar Akil sama aku," ucapku sambil mengangkat anak bayiku dari gendongan istriku. "Ayo kak, sama mama,"
Jawab istriku sambil masuk ke warung terlebih dahulu, dengan aku yang masih berada di samping mobil untuk membenarkan posisi bayiku yang saat itu masih tertidur pulas. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya menyusul masuk ke dalam warung tersebut. Masih sangat teringat jelas di ingatanku, warung tersebut bisa dikatakan sangat besar untuk ukuran warung yang terbuat dari kayu. Jumlah meja kursi panjang yang kuhitung mencapai 9 pasang, membuat aku saat itu sangat yakin jika warung tersebut memang sepertinya disiapkan untuk menampung banyak orang. Bahkan, aku pun juga masih ingat seluruh cemilan di dalam warung tersebut selain sangatlah lengkap, semuanya juga terlihat masih sangat baru. Buset, warung ini besar juga ya, pikirku dalam hati sambil berdiri di samping meja kayu tinggi yang kuanggap disitulah meja untuk memesan makanan. Dan setelah beberapa saat aku menunggu, akhirnya aku pun disambut oleh nenek-nenek tua yang terlihat sangat anggun dengan pakaian khas Jawa yang dikenakannya. "Silahkan," ucap nenek-nenek tersebut dengan bahasa Jawanya yang terdengar sangat halus. "Iya Bu, teh hangat 1 sama kopinya 1 ya," ucapku sambil tanganku menarik cemilan yang saat itu memang tergantung di depanku. "Makanya apa nak?" imbu nenek-nenek tersebut. "Nasi campur saja sama ayam goreng ya Bu," ucapku sambil menunjuk ke arah ayam goreng yang berada tidak jauh dari nenek-nenek tersebut berdiri. "Oh ya, istri saya tadi di belakang Bu," tanyaku menanyakan keadaan istriku. "Iya benar, dia lagi di toilet," jawab nenek-nenek tersebut dengan sopan. "Ya sudahlah, biar nanti dia sendiri saja yang pesen," ucapku dalam hati sambil duduk di salah satu kursi yang disediakan memang untuk pembeli. "Jam segini kok belum tutup Bu?" tanyaku memulai obrolan bersama nenek-nenek tersebut. "Saya bukannya memang malam nak," jawab nenek-nenek itu sambil terus melakukan aktivitasnya. Dan belum lama aku duduk, tiba-tiba anak pertamaku terlihat lari dari belakang warung sambil tertawa riang karena aku pun tahu jika dia sudah kelaparan dari tadi. Sudah, kakak makan yang banyak ya, habis ini tidur. Tuh, pilih, mau makan apa?" ucapku sambil menunjuk ke arah pilihan makanan yang saat itu memang terpampang jelas di atas meja. "Ayam ya Pak?" jawab anakku. "Ya sudah, bilang nenek sana, biar dibuatin," perintahku. Namun anehnya, setelah beberapa saat aku duduk bersama anakku, tiba-tiba istriku datang dengan wajah yang terlihat bingung, sambil tangannya yang terus-terusan mengelus-elus leher belakangnya. "Ada apa mah? Kok kamu aneh begitu?" "Katanya lapar. Cepat pesan, perjalanan kita masih jauh loh," perintahku. "Sepertinya ada yang aneh di warung ini Mas," bisik istriku yang saat itu langsung duduk di sampingku. "Aneh bagaimana?" tanyaku kaget. "Nanti saja deh ceritanya. Ayo keluar Mas, perasaanku nggak enak nih," rintih istriku.
Lah, keluar bagaimana? Orang sudah dipesan kok. Tuh, kopi papa datang. Nima, Akil gendong dulu, ucapku sambil memberikan anak bayiku ke gendongan istriku. Waktu itu, aku pun juga sempat terkejut ketika nenek-nenek tersebut ternyata pincang. Hal itu ku ketahui ketika beliau mengantarkan kopiku. Terlihat langkah kakinya memang sangat kesulitan. Melihat hal itu, aku pun seketika berdiri sambil menyambut minumanku agar tidak sampai tumpah ke tanah. Sini Bu, biar saya bantu, ucapku sambil mengambil minumanku dari tangannya. Anehnya, ketika aku mengambil minumanku dari tangan nenek-nenek tersebut, tangan nenek-nenek tersebut terlihat sangatlah hitam pekat tidak karuan. Namun karena aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu, akhirnya aku pun hanya melirik ke arah tangan nenek-nenek tersebut tanpa sedikit pun membicarakannya. Dan singkat cerita, aku pun meminum minumanku dengan mataku yang memandang ke arah istriku yang saat itu masih terlihat sangat kebingungan tidak karuan. Kamu ini kenapa sih, Ma? Gak sopan banget tuh dilihatnya, ucapku menegur istriku yang saat itu memang tidak henti-hentinya terlihat menoleh ke arah kanan dan kiri. Perasaanku gak enak, Mas. Aku gak jadi makan deh. Punya aku dibungkus saja ya, ucap istriku. Ya udah, nanti biar aku bilang penjualnya ya, jawabku pelan. Dan singkat cerita, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya makananku pun tiba. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku dan anak pertamaku pun lahat menyantap makanan yang saat itu memang terasa sangat enak dan lezat. Mantap, makanannya enak banget loh, Ma, ucapku. Iya, habiskan, Pak, jawab istriku sambil meminum sedikit minumanku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku sedang asik melahap semua makanan yang ada, tiba-tiba aku melihat seseorang yang berada di salah satu meja pembeli yang terletak tidak jauh dari tempat dudukku. Orang tersebut terlihat duduk diam dan sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya. Melihat hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Karena aku saat itu sangat yakin bahwa sebelumnya memang tidak ada orang selain kami yang sedang membeli makanan di warung itu. Loh, kok tiba-tiba ada orang? Ucapku sambil melihat ke arah orang tersebut yang memang hanya terlihat punggungnya dari arah tempatku duduk. Paman itu sudah dari tadi, Pak, ucap anak pertamaku sambil tidak berhenti memakan makanannya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut sambil menatap mata istriku yang juga terlihat sangat ketakutan. Ayo pergi, Mas, dinti istriku sambil mulai meneteskan air matanya. Belum selesai aku kebingungan, anak keduaku yang sebelumnya tertidur pulas, saat itu tiba-tiba terbangun dengan diiringi suara tangisan yang sangat kencang tidak karuan. Ditambah saat itu aku juga tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat menusuk. Dan karena aku merasa sudah tidak nyaman lagi, akhirnya aku pun memutuskan untuk berdiri dan mengajak anakku pergi. Meskipun saat itu dia terlihat belum selesai memakan makanannya. Dan setelah keluar dari warung, aku pun segera mendekati nenek-nenek pemilik warung dengan maksud ingin membayar semua makanan yang sudah aku pesan.
Berapa semuanya, Nek? Ucapku kembali menanyakan. Dan karena aku tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun meninggalkan sejumlah uang dan langsung pergi dari warung tersebut. Tapi sayangnya, baru beberapa langkah aku melangkahkan kaki keluar dari warung, aku tiba-tiba mendengar suara ramai orang yang terdengar seperti sedang mengobrol. Dan setelah aku menoleh kembali ke arah warung tersebut, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, tiba-tiba berdetak sangat kencang tidak karuan. Benar, terlihat ada banyak orang yang sedang asik menikmati makanan yang disediakan warung tersebut. Tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga sangat kaget karena aku melihat ada orang yang sepertinya duduk di tempat aku duduk ketika aku masih berada di dalam warung tersebut. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika ketakutan bukan main. Mengingat barusan ketika aku makan bersama keluargaku, warung itu benar-benar sangatlah sepi. Dan tanpa berlama-lama lagi, aku pun segera masuk ke dalam mobilku, kemudian segera pergi meninggalkan warung tersebut dengan perasaan yang sudah sangat tidak karuan. Bahkan sepanjang perjalanan, aku tidak henti-hentinya memikirkan semua keanehan yang ku alami selama di dalam warung tersebut. Bagaimana tidak, semuanya nampak tidak masuk akal dan sangat tidak bisa dijelaskan secara akal sehat manusia. Dari awal aku sudah curiga dengan warung tersebut, Mas, ucap istriku tiba-tiba. Apa yang kamu lihat? Tanyaku singkat. Waktu di toilet aku bertemu dengan wanita aneh, Mas. Maksudnya? Iya, wanita yang kutemui matanya cuma sebelah kanan yang digunakan untuk melihat. Yang sebelah kiri itu seperti luka bekas dicolok. Imbu istriku. Hah? Masa sih? Iya, Mas. Malahan wanita itu badannya tinggi banget. Aku tadi juga sempat ditanyai kok. Suaranya juga serak banget, Mas. Ditanyai gimana maksudnya? Ya biasa, dari mana, mau kemana. Tapi setelah aku jawab, dia malah diam sambil terus menggerak-gerakkan giginya. Ucap istriku. Nah, udah tahu gitu kamu kok diem aja sih? Sahutku. Dia bilang kalau sudah masuk warung itu kita harus makan, Mas. Kalau nggak makan kita nggak dibolehin keluar. Jawab istriku. Iya, Pak. Jadi kita harus makan dulu baru boleh pulang. Sahut anak pertamaku yang saat itu memang mendengarkan semua percakapanku dan istriku. Kamu tahu dari mana? Tanya istriku sambil menoleh ke arah anak pertamaku yang saat itu sedikit maju ke arahku. Aku dibilangin sama paman yang duduk di sebelahku, Pak. Jawabnya polos. Mendengar semua itu, aku pun seketika mempercepat laju kendaraanku sambil bersyukur. Karena aku dan keluargaku masih diberi keselamatan dengan semua kejadian yang sepertinya bisa jadi sangat membahayakan. Aku tahu warung itu kalau warung setan setelah aku keluar dari toilet, Mas. Kenapa tadi waktu di warung aku terus-terusan menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya karena aku tahu
Di situ banyak orang yang sepertinya hanya aku yang bisa melihatnya. Tambah istriku. Iya, aku tadi juga lihat semua orang itu ketika aku keluar dari warung, mah. Sahutku lemas. Seandainya tadi aku langsung gugup dan bilang kalau kita sedang ada di warung setan, kamu pasti tidak mau makan makanannya, dan kita mungkin tidak akan bisa keluar dari warung tersebut. Imbu istriku. Mendengar semua penuturan dari istriku, malam itu aku hanya bisa lemas sambil terus memandangi jalanan yang ada di depanku dengan perasaan yang sudah bercampur aduk. Tadi, setelah aku keluar dari toilet, aku seolah diperlihatkan isi sebenarnya dari warung itu, Mas. Meskipun pandanganku sedikit kabur, tapi aku masih bisa melihat semuanya kok. Semua pembeli di warung tersebut berwajah aneh. Bahkan, nenek-nenek penjualnya pun tidak kalah seram dari yang lainnya. Mata dan giginya hitam, rambutnya acak-acakan, dan... Sudah diam. Kita masih di hutan loh ini. Kamu malah ngomong terus. Nanti aja kalau mau cerita. Sahutku memotong penjelasan istriku yang sepertinya dia memang melihat semuanya. Singkat cerita, setelah beberapa lama aku berjalan, akhirnya aku pun keluar dari hutan dan sampai di jalanan yang terbilang sudah dipenuhi pemukiman penduduk. Terdengar suara azan subuh yang berkumandang. Karena aku dan keluargaku masih dalam keadaan yang tertekan, akhirnya aku pun memutuskan menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, agar keadaan kami bisa sedikit lebih tenang. Dan ketika di masjid, aku bertemu dengan seseorang yang kurasa beliau adalah salah satu warga lokal yang tinggal di daerah tersebut. Dan dalam kesempatan itu, aku pun menceritakan semuanya yang kualami selama melalui alas mandingan. Sampai bertemu warung yang kuduga kuat adalah warung setan tersebut. Dan benar, menurut paman tersebut, warung itu adalah warung setan. Kalau jam segitu masih ada warung buka, ya sudah pasti itu warung setan, Mas. Apalagi yang Mas ceritakan semuanya terdengar sangat tidak masuk akal. Warung apa lagi kalau bukan warung setan coba? Terang paman tersebut. Setelah aku puas mengobrol dengan paman-paman tersebut, akhirnya aku pun melanjutkan perjalananku yang saat itu memang masih sangat panjang. Dan singkat cerita, sampailah aku di rumah. Sesampainya aku di rumah orang tua istriku, aku pun kembali menceritakan semua yang telah terjadi kepadaku. Dan setelah semua ceritaku sampaikan, akhirnya aku pun bersama-sama membuka bungkusan makanan yang memang sempat aku pesan ketika aku masih berada di dalam warung tersebut. Dan ketika aku membuka bungkusan makanan tersebut, betapa terkejutnya aku dan seluruh orang yang saat itu berada di dalam rumah orang tua istriku. Karena isi dari bungkusan itu bukannya nasi campur seperti yang istriku pesan, melainkan potongan-potongan ayam hitam yang saat itu masih bersimbah darah dan dipenuhi bulu ayam yang memang sama sekali belum dibersihkan. Dengan dibagikannya cerita ini, semoga bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati lagi ketika kita menempuh perjalanan jauh, terutama di malam hari. Dan meskipun kini alas mandingan sudah ramai dilalui kendaraan yang berlalu lalang di siang dan malam, hendaknya kita selalu berdoa dimanapun kita berada,
agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita pun juga tahu, tidak hanya di alas mantingan, dimanapun kita berada, pasti hal-hal semacam ini bisa saja terjadi kepada kita. Untuk itu, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, agar kita dilindungi dari segala mara bahaya.